Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 4 November 2024 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menata hidup lebih baik daripada kemarin. Kami mau memasuki hari baru ini dengan tekad untuk semakin setia melaksanakan kehendak-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami dalam segala tugas dan perjalanan kami. Biarlah sabda yang akan kami dengarkan sebentar lagi menerangi gerak batin dan jalan yang kami tempuh hari ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1-4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Tuhan lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan lindungilah aku dalam damai-Mu.
kalian akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 14, ayat 12 sampai 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi sukacita. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Pernikahan ataupun ulang tahun adalah momen yang sangat spesial dan pribadi. Tak jarang kita membaca dan menyaksikan pesta ulang tahun yang wow. Baru-baru ini pernah viral, salah satu keluarga Crazy Rich menyelenggarakan pesta mewah dan memberikan hadiah yang luar biasa untuk anaknya yang berulang tahun ke-17. Tentu sah-sah saja seseorang yang mempunyai kemampuan finansial berlimpah menyelenggarakan suatu pesta yang mewah, meriah, dan berkesan sehingga menjadi topik pembicaraan dan kekaguman banyak orang. Dan ada baiknya juga kita sedikit merenung bagaimana pandangan Yesus mengenai suatu undangan pesta di masa hidupnya di dunia 2000 tahun yang lalu. Melalui bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus diundang ke suatu perjamuan oleh seseorang. Yesus yang datang ke situ mempergunakan kesempatan ini untuk mengingatkan bahwa seharusnya kita juga memperhatikan yang kecil, lemah, terpinggirkan, miskin, dan difabel. Sebab apabila kita mengundang saudara, sahabat, dan kaum keluarga yang kaya, mereka juga akan membalas dengan mengundang kita ke perjamuan mereka. Bahkan menurut kebiasaan atau tradisi dari beberapa suku tertentu, saya diceritakan bahwa tanda kasih atau angpau dari orang yang hadir harus dikembalikan dengan nilai yang minimal sama apabila kemudian kita diundang ke perjamuan yang diselenggarakan oleh orang tersebut. Memang tidak ada yang salah dengan tradisi ini. Namun Yesus mengajak kita melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi bagaimana seharusnya kita berbagi sukacita dan syukur dengan juga memperhatikan mereka yang lebih tidak beruntung, mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi juga mengingatkan bahwa sukacita kita dalam Kristus akan sempurna apabila kita tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita yang sudah dibaptis diutus menjadi murid-murid Yesus untuk mewartakan kabar sukacita karena kita telah menerimanya secara cuma-cuma, maka kita akan memberikannya
secara cuma-cuma. Bandingkan dengan Matius bab 10 ayat 8. Peringatan Santo Carolus Borromeus yang kita rayakan hari ini mengajak kita berbela rasa kepada sesama. Ia telah mencontohkan karena dorongan kasihnya, ia rela mengosongkan isi rumahnya dan meninggalkan segala kekayaannya untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan. Mari kita renungkan. Bukankah lebih baik merayakan hari spesial dalam hidup kita atau keluarga kita dengan berbagi sukacita kepada saudara kita yang lemah, miskin, dan kurang beruntung? Karena sukacita mereka adalah sukacita yang tulus yang akan memberkati hidup kita untuk semakin bersyukur dan memahami kehendak Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih atas sabdamu hari ini yang semakin mendorong dan mengarahkan kami untuk melayani dan berbagi kepada saudara-saudara kami yang lemah dan miskin. Kuatkanlah kami menjalani tugas perutusan ini seperti kesetiaan dan semangat yang Engkau anugerahkan kepada Santo Carolus Borromeus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.